Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan administrasi infrastruktur jaringan. Nah, untuk pertemuan kali ini, di sini saya akan membuat video kembali tentang job sheet manajemen bandwidth menggunakan Simple Queue. Dimana pada pertemuan minggu lalu udah ada job sheetnya, tapi mungkin dari beberapa teman-teman ada yang bermasalah. Nah, di sini saya akan membuat video dan semoga teman-teman bisa mengikuti video yang akan saya presentasikan ini. Nah, kalau misalnya teman-teman ada masalah di VirtualBox-nya, teman-teman bisa di sini kita buat lagi. Nanti kalau saya pakainya yang mikrotik ya. Di sini teman-teman buat. Terus tipenya other. Terus lanjut next. Nah, di sini untuk RAM-nya teman-teman bebas sesuai dengan kapasitas laptop teman-teman dan OS-nya. Kalau misalnya mikrotik nggak usah gede-gede ya. Kemudian kita next. Nah, di sini teman-teman setting, terus kemudian storage, terus arahin ke si mikrotiknya. Nah, di sini saya pakai mikrotik versi 6.4.7. Terus untuk networknya adapter di sini itu masuknya port ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan router yang asli, itu kan ada portnya ya, ada portnya itu sampai 4 atau enggak ada yang 5 juga. Nah, kalau misalnya VirtualBox ini istilahnya pakai adapter. Nah, di sini karena kita menggunakan koneksinya WiFi, kita arahinnya ke wireless. Di sini pilih bridge dulu. Terus di sini kita pilih wireless. Terus add fan. Nah, di sini kabelnya kita checklist. Terus adapter 2 untuk mengkoneksikan si mikrotiknya dengan si kliennya Windows nanti. Di sini kita pakai internal. Oke, terus next. Tapi di sini name-nya harus sama ya. Kalau misalnya mau ditambahin silahkan, tapi kalau misalnya mau inet aja nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya adapter 3 sama adapter 4 nggak mau dipakai, berarti kita nggak usah di enable. Oke, kalau misalnya udah oke, terus start. Nah, di sini teman-teman pilih A itu untuk all, terus I itu untuk install, dan Y langsung ditekan aja Y. Nah, kalau misalnya ternyata kasus teman-teman setelah proses instalasi ini ternyata pas udah di next lagi, di enter, di reboot, ternyata balik lagi ke si tampilan yang tadi pas install. Nah, itu cara ngatasinya, kita klik kanan di CD-nya, kemudian kita unchecklist force unmount. Terus kalau misalnya udah enter. Tapi kalau misalnya nggak ada masalah di sini, kita lanjut aja. Kalau udah next. Soalnya ada beberapa teman-teman yang nggak bisa masuk tampilan admin. Jadi masuknya ke ngelooping ke situ lagi. Jadi kita unchecklist dulu si DVD-nya. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita tinggal login. Loginnya itu defaultnya admin, passwordnya kosong. Terus no, terus continue. Nah, kita bakalan koneksikan si Winbox-nya itu menggunakan koneksikan si mikrotiknya menggunakan Winbox. Di sini misalnya nah, di sini yang ini yang udah saya
yang lagi running, yang ini yang baru diinstal. Ya kalau misalnya teman-teman yang belum lihat videonya, teman-teman kalau misalnya mau connect ke Winbox itu biasa yang pertama itu teman-teman harus pakai MAC address-nya. Ya jadi terlebih dahulu teman-teman pakai MAC address-nya, klik 2 kali terus langsung connect. Oke. Nah, kalau misalnya udah tampil, udah bisa, kita lanjut ke sini. Nah, di sini saya udah dikonfigurasi ya. Kalau misalnya teman-teman mau diganti nama mikrotiknya, masuk ke sistem, terus identity RBTKJ. Oke, kalau misalnya udah kayak gini, kita lanjut ke interface-nya. Teman-teman mau edit juga boleh, mau enggak juga gak apa-apa. Nah, terus konfigurasi selanjutnya, di sini saya mau ngejelasin dulu tentang hotspot, konfigurasi hotspotnya ya. Apa aja sih yang konfigurasi kalau misalnya kita pengen bikin hotspot login. Yang pertama itu kita ke IP DHCP client. Ya di sini saya pakai WiFi, terus IP yang saya dapat 192.168.1.9. Terus kalau misalnya udah, kita ke IP address. Nah, di sini untuk IP lokalnya saya tambahin 10.11.12.1. Nah, dimana header 2 ini nantinya akan terhubung ke si Windows client yang udah kita install. Oke, IP address, IP DHCP client, terus kemudian DHCP server. Nah, kalau misalnya DHCP server ini teman-teman option ya. Kalau misalnya mau static nanti pas di Windows berarti nggak usah pakai DHCP server. Kalau misalnya mau langsung dapat si Windowsnya mau langsung dapat IP, berarti kita pakai DHCP server. Caranya DHCP setup, terus arahin ke header 2, next, lanjut aja. Oke. Terus kalau misalnya udah, kita lanjut IP firewall. Nah, di sini kan udah banyak ya. Karena di sini saya udah bikin konfigurasi hotspot. Kalau misalnya belum, nanti yang tampil itu kosong ya. Nah, kayak gini. Tampilannya bersih. Tapi kalau di sini kita tugasnya itu menambahkan nih. Ya, jadi nanti teman-teman klik plus, kemudian pilih chain forward, actionnya accept. Terus selanjutnya di sini teman-teman klik plus ya, klik plus, terus srcnat out interface-nya pilih yang mengarah ke internet. Ya kalau tadi kan header 2 mengarahnya ke client Windows yang VirtualBox. Kalau header 1 kan ke internet, yang terhubung ke internet. Jadi kita pilih yang terhubung ke internet. Kemudian kita pilih actionnya masquerade ya. Kalau misalnya udah apply oke. Nah, di sini saya udah buat ya. Actionnya masquerade. Nah, yang ini. Oke. Kalau misalnya udah close. Nah, lanjutnya kita ke tes ping. Ya, ping 888. Oke. Terus ping 10.11.12.1. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke si Windows-nya. Oke, ini saya close dulu. Nah, di sini dia tanda seru kuning ya. Karena dia mungkin belum bisa dapat akses internet. Terus di sini saya IP config. Nah, di sini dia yang nggak dapat IP. Oke, di sini kan tadi udah disable ya. Di sini dia langsung dapat IP-nya itu .254, gateway-nya .1. Oke. Nah, di sini dia udah tanda serunya udah hilang. Tapi kita cek apakah udah bisa.
ke Google. Nah, belum ya. Jadi dia belum ada koneksi internetnya. Walaupun udah dapat IP, tapi belum ada koneksi internet. Terus di sini kita coba ping ya, ping. Ini belum login ya. Nah, di sini unreachable. Oke ya, berarti belum dapat internet, tapi dia udah dapat IP. Nah, sip. Nah, sekarang kita coba ke login dulu. Nah, kalau saya di sini passwordnya admin, terus di sini usernya admin, passwordnya kosong, langsung connect. Oke. Nah, di sini udah bisa connect ke Google. Terus kita ping. Oke. Terus coba kita speed test. Nah, di sini dia karena saya belum melakukan manajemen bandwidth ya. Tuh di sini dia terus saja kan. Karena belum ada manajemen bandwidthnya. Nah, kayak gini itu kan sebenarnya nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ngelakuin si manajemen bandwidth juga gak masalah. Kalau misalnya yang pakai koneksinya itu kita sendiri, tapi kalau misalnya yang pakai koneksinya itu ramean gitu kan, yang ada bakalan yang terjadi kayak gini. Jadi yang laptop yang seperti materi PDF sebelumnya, jadi nggak bakalan kebagi sesuai dengan usernya gitu kan. Nah, di sini ada yang 20, mungkin nanti nggak 20 semua, ada yang 5, ada yang 3 gitu kan. Jadi gimana sih misalnya laptop kita spek udah lama gitu kan. Nah, ternyata teman kita spek laptop yang terbaru, otomatis dia yang bakalan dapat bandwidth paling tinggi gitu. Oke, sekarang kita pengaturan ke manajemen bandwidth. Kita balik lagi ke Winbox-nya. Nah, di sini saya ikutin job sheet-nya ya. Di sini nih. Kalau misalnya yang job sheet kemarin itu dia udah diatur ya, limitnya 512. Kayak kita